Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, supaya belajarnya berkah barokah, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, berdoa dimulai. Sekarang lihat kanan kiri kalian. Adakah teman-teman yang tidak masuk hari ini? Ada. Berapa orang yang tidak masuk hari ini? Siapa nak? Reza. Kenapa Reza tidak masuk hari ini? Satu lagi siapa? Ya memang cuaca saat ini memang kurang baik, ya panas. Sudah kita doakan semoga teman kita Karisma dan Reza cepat sembuh. Sekarang keluarkanlah buku tulis dan alat tulis kalian. Silakan. Keluarkan alat tulis dan buku tulisnya. Ayo, keluarkan buku tulisnya. Ya Bu. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat ya. Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Ya, kalau sudah tepuk semangat berarti sudah semangat. Jangan goyang. Baiklah, sebelum masuk ke materi hari ini, Bu akan mengetes dulu. Ibu mau tanya dulu, pasti nggak dengan operasi penjumlahan pada aljabar? Coba, Jelita, 2x ditambah 5x berapa? 7x. Coba Danis, 9x dikurang 5x berapa? 4x. Masih ingat berarti ya? Terus Ibu mau tanya, kemarin kita belajar apa kemarin? Belajar apa kita kemarin? Kemarin
kemarin kita sudah belajar menyelesaikan SPLDP menggunakan metode substitusi. Ada yang masih ingat tidak apa itu metode substitusi? Oh iya, coba. Apa? Metode substitusi adalah salah satu cara menyelesaikan SPLDP dengan cara mengubah atau mengganti salah satu variabel dengan variabel dari persamaan lain. Iya, masih ingat ya. Berarti metode substitusi adalah metode dengan cara mengganti atau mengubah variabel yang pertama ke variabel kedua dari persamaan yang lain. Baiklah, masih ingat dengan SPLDP? Masih, berarti gabungan dari dua persamaan. Dua variabel. Di sini ada contoh soal yang mengaitkan dengan SPLDP, ya. Contoh soal dari kehidupan sehari-hari yang mengaitkan dengan SPLDP sebelum kita menggunakan metode eliminasi. Ya. Baiklah, sebelum Ibu mulai ke materi, ya. Di sini akan Ibu jelaskan dulu apa sih tujuan kita belajar hari ini. Nih. Ya. Tujuan kita belajar hari ini, ya. Siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, metode diskusi dan tanya jawab, serta pendekatan saintifik 5M, peserta didik diharapkan bisa yang pertama menentukan himpunan penyelesaian SPLDP menggunakan metode eliminasi dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual dari SPLDP menggunakan metode eliminasi dengan benar. Ya, baiklah, sebelum kita mulai, silakan duduk di kelompok yang sudah Ibu bagikan. Silakan. Kelompok 1 di depan, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di kiri, 4 di belakang, 5 yang di belakang, ya. Silakan. Sebelum kita masuk, sekarang perhatikan video yang akan Ibu bagikan di PowerPoint di atas, ya. Silakan kalian simak. Nih, kita akan belajar dengan menggunakan metode eliminasi. Ini dia metode eliminasi. Nah, kita harus tahu dulu eliminasi. Eliminasi itu apa? Nah, jadi eliminasi bisa juga diartikan dengan perhilangan. Nah, jadi di sini cara menyelesaikan bentuk aljabar dengan menghilangkan suatu variabel sehingga tersisa variabel yang lain. Nah, untuk menghilangkan variabel itu harus memiliki koefisien yang sama. Nah, bagaimana contohnya ya? Nah, kita perhatikan contohnya seperti berikut misalnya. Ada dua persamaan, misalnya persamaan yang pertama ini 2x tambah 6y sama dengan 8. Oke, 2x tambah 6y sama dengan 8. Kemudian ada persamaan lagi 2x tambah 3y sama dengan 5. 2x tambah 3y sama dengan 5. Nah, di sini kita mau hilangkan variabel, kemudian kita akan sisakan satu variabel lagi. Nah, saat kita hilangkan variabelnya akan tersisa variabel yang lain. Nah, kita di sini mau menghilangkan variabel x, koefisiennya sudah sama. Di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 2. Maka supaya hilang ini kita tambahkan atau kita kurangkan. Nah, tentu saja harus kita kurangkan. Nah, oke, 2x kurang 2x itu hasilnya adalah 0 ya. Ini sudah habis, sudah hilang. Nah, sisanya adalah 0. Oke, boleh kita tuliskan di sini, boleh juga tidak. Nah, 6y kurang 3y adalah 3y. Kemudian di sini 8 kurang 5 adalah 3. Oke, sudah kita hilangkan variabel x dan tersisa satu ini variabel y. Ini sudah bisa kita cari nilainya ya. Maka y di sini adalah 3 dibagi 3 yaitu 1. Nah, di sini kita lihat tinggal satu variabel yaitu variabel y. Nah, proses inilah yang disebut dengan eliminasi atau menghilangkan. Nah, ini salah satu contoh dari penggunaan metode eliminasi. Bagaimana menggunakan metode eliminasi ini di dalam menyelesaikan SPLDP? Tentu saja ada langkah-langkahnya. Nah, langkahnya ada 4. Yang pertama, letakkan kedua persamaan linear dua variabel ke dalam urutan yang sama. Kemudian langkah yang kedua adalah tentukan variabel yang akan dieliminasi, samakan koefisien salah satu variabel ini.
itu. Nah, langkah yang ketiga, eliminasi variabel yang koefisiennya sudah sama dengan cara menjumlahkan atau mengurangi kedua bersamaan. Nah, langkah yang keempat, ulangi langkah 1 sampai 3 untuk menemukan nilai variabel yang lain. Oke? Nah ini, ya jadi materi kita hari ini adalah menyelesaikan SPLDT dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, sekarang akan Ibu bagikan LKPD ya, mengajar ya. Nanti silakan kalian baca petunjuk LKPD, kamu kerjakan masalah yang ada di LKPD ya. Satu anak dapat semua yang LKPD, tapi nanti dikumpulkan yang ada nama kelompoknya ya. Sudah buat permisalan, buat dulu model materi. Kita ada berapa persamaan? Bahkan 4 orang, kita ada 4 bersama. Ya silakan diskusikan dengan temannya ya. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, kelompok 5 ada apa? Ini dibuat permisalan dulu. Ya benar, permisalan dulu. Sudah buat permisalan, berarti nanti langsung ke model matematika. Misalkan dengan apa ini? Variabel apa? A dan B. A dan B boleh. Dan Y boleh ya. Maka diperoleh model matematikanya ada berapa? 4 orang. Adi, Tania, Dini, dan Ari. Ya, lanjut diskusi dengan temannya dulu ya. Ya, silakan. Oh ini sudah dapat ya permisalannya? Oh iya sudah benar. Modelnya sudah benar. Berarti langsung dieliminasi variabel apa dulu? Kalau mau hilangkan variabel A, berarti dapat B. Kalau mau hilangkan variabel B, berarti dapat A. Nanti setelah dapat nilai A dan B, kamu buktikan dulu kebenarannya. Benar tak kalau A-nya sekian, B-nya berapa, nanti dimasukkan ke persamaan mana? Misalnya persamaan 1, hasilnya kiri dan kanan sama, berarti itu adalah penyelesaian. Setelah benar, baru kamu masukkan. Yang ditanyakan apa ini? Berapa skor hari? Nah, nanti masukkan ke persamaan yang keempat. Paham? Ya sudah, silakan kerjakan. Silakan kerjakan diskusi dengan temannya. Ya, sudah benar nih. Sudah membuat permisalan, baru langkah keduanya adalah model matematika. Ya sudah. Supaya lebih paham, di sini akan Ibu tampilkan satu soal, ya, satu soal mengerjakannya dengan metode eliminasi. Ini ada penyelesaiannya nih. Cara menyelesaikan soal SPLDT menggunakan metode eliminasi. Jadi boleh lihat bahan ajarnya boleh juga lihat di depan di PowerPoint yang dibagikan. Ya, silakan diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Ayo. Baiklah, waktunya sudah habis. Yuk, kita mulai presentasi ya. Sudah siap semuanya? Sudah siap. Tolong nanti salah satu kelompok silakan presentasikan ke depan ya. Kelompok lain silakan simak terlebih dahulu. Nanti setelah mereka sudah memaparkan hasil diskusinya, silakan kalian mau mengajukan pertanyaan boleh, menanggapi juga boleh. Siap, kita mulai presentasinya. Siap mulai? Siap. Kira-kira kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
soal pilihan ganda. Adi 16, Tania 19, ini 18. Esai, Adi 2, Tania 4, ini 5. Skor, Adi 64, Tania 89, ini 94. Kami membuat permisalan terlebih dahulu. Misalkan, banyak soal pilihan berganda yang benar A, banyak soal esai yang benar B. Maka model matematikanya adalah Adi 16A ditambah 2B sama dengan 64 kesamaan 1. Tania 19A ditambah 4B sama dengan 89 kesamaan 2. Dini 18A ditambah 5D sama dengan 94 kesamaan 3. Arif 20A ditambah 2B sama dengan 3. Ambil persamaan 1 dan 2. Lalu kita eliminasi variabel B sehingga mendapatkan A sama dengan 3. Ambil persamaan 1 dan 3. Lalu kita eliminasi variabel A sehingga mendapatkan B sama dengan 8. Nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 8. Kita substitusikan nilai A dan B ke persamaan Arif. 20A ditambah 2B. A dikali 3, B dikali 8. 20 dikali 3 ditambah 2 dikali 8 sama dengan 60 ditambah 16. Maka skor Arif sama dengan 76. Kesimpulannya apa? Maka kesimpulannya, kita dapat menentukan penyelesaian SPLDT menggunakan metode eliminasi dinamika. Ya, jadi hasil diskusi kelompok 5 yang diketuai Hanimah, masalah yang ada di LKPD, skor yang diperoleh Ari ternyata adalah 76. Dia menggunakan metode eliminasi. Baiklah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 5. Sekarang, adakah kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan atau mengajukan pertanyaan? Bagi kelompok lain yang mengajukan pertanyaan, silakan. Ya, kelompok 3 ya, silakan ya. Kelompok 1 siap-siap mendengarkan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana membuktikan kalau nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 8 merupakan penyelesaian dari permasalahan tersebut? Ya, silakan kelompok 5 menjawab dulu. Oh, dia mau menuliskan dulu cara membuktikannya. Ya, silakan. Siapa? Desma. Oh, Desma yang menuliskan. Ya, silakan. Ya, silakan tulis. Coba geser sedikit. Nah, dari kelompok lain juga harus lihat ya. Jadi Ramona kelompok 3 bertanya, ya, bagaimana cara membuktikan kalau nilai A tadi berapa dapatnya 3 ya, B-nya 8 itu merupakan penyelesaian dari permasalahan soal tadi. Sekarang dituliskan dulu sama si Desma. Sebentar ya, kita lihat si Desma lagi menuliskan cara membuktikan, ya, kira-kira benar atau tidak. Sebelum dia mendapatkan skor tadi adalah 76 ya. Jelaskan dulu. Kita ambil persamaan 1. Jadi nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 8. 16A tambah 2B sama dengan 64. 16 kali 3 tambah 2 kali 8 sama dengan 64. 48 tambah 16 sama dengan 64. Luas kiri dan kanan sama-sama 64. Maka A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 8. Merupakan penyelesaiannya. Ya, jadi setelah dimasukkan, jadi si Desma mengambil persamaan pertama untuk membuktikan apakah benar
diganti 3 dan B diganti 8, hasilnya sama antara kiri dan kanan. Ternyata sama ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Esma ya. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Kembali ke kelompok masing-masing. Videonya dari mana? Baiklah, di sini akan Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi kelompok 5 tadi sudah benar ya. Hanya sedikit saja yang agak keliru ya. Jadi setiap permasalahan atau soal atau pertanyaan kalau menggunakan metode eliminasi, langkahnya sama dengan substitusi. Langkah pertama buat dulu permisalan. Karena 2 variabel berarti 2 huruf. Variabel itu sama dengan huruf. Mau huruf A dengan B boleh, C dengan D boleh, E dengan D boleh, Y dengan Z boleh. Ya, yang penting hurufnya ada 2. SPODP berarti gabungan dari 2 persamaan linear 2 variabel. Maka kita baru eliminasi. Setelah buat permisalan, ya, terus kita buat model matematikanya. Sehingga dapatkan tadi 4 persamaan ya. Pertama persamaan Adi, yang kedua persamaan Dini, yang ketiga persamaan Joni, yang terakhir persamaan Adi. Baru kita eliminasi. Ingat, eliminasi artinya hilangkan. Hilang. Kalau hilang itu tidak ada lagi, ya kan? Hilang dari muka bumi, sudah tidak ada lagi di bumi. Ya. Sekarang setelah yang ini kuliah dia mengeliminasi variabel A tadi ya. Yang pertama ya, kelompok 5. Setelah mengeliminasi variabel A berarti dapat variabel B. Terus yang kedua dia menghilangkan variabel B, dapat variabel A. Dibuktikan dulu. Bagaimana cara membuktikannya? Ambil salah satu persamaan, masukkan ke dalam nilai A dan B, kita ganti ke persamaan mana. Oh ternyata kalau ini buktiannya pada dia ambil persamaan yang pertama. Kalau hasil penjumlahan luas kiri dan kanan sama, maka nilai A 3 D 8 itu adalah penyelesaiannya. Paham dengan metode eliminasi? Alhamdulillah. Karena sudah presentasi, sekarang hasil diskusinya silakan dikumpulkan ke depan dengan Ibu. Nah, sekarang kan tadi sudah dijelaskan, sudah menyelesaikan masalah, iya kan? Ibu mau tanya, kira-kira apa sih kesimpulan belajar hari ini? Apa ya? Dari tadi itu masuk menjelaskan, teman-teman diskusi, terus ada yang presentasi ke depan. Kira-kira apa sih kesimpulan belajar hari ini? Sudah benar ya. Jadi kesimpulan kita belajar hari ini apa? Materi hari ini kita dapat menentukan input dan menyelesaikan masalah kontekstual SPLDP dengan menggunakan metode eliminasi. Ingat, eliminasi hilang, dihilangkan. Oh, hilang terarti lagi di muka bumi. Paham? Ya, terus semangat. Baiklah, agar lebih melihat pemahaman kalian terhadap materi yang diberikan, di sini akan Ibu berikan soal kuis. Nah, soal kuis jawabnya sendiri-sendiri. Ya, nanti Ibu nilai. Paham? Nih, bagikan satu-satu ya. Silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri. Baca dulu cara mengerjakan sama dengan cara mengerjakan soal di PD. Nanti soalnya berbeda. Ya, jangan lupa buat nama dan kelas. Nih, buat nama dan kelas. Buat nama dan kelas. Ini punya Haji, punya Feby,
Nih, silakan dijawab soal kuisnya. Waktunya hanya 8 menit. Ayo, 8 menit. Oh ya, 4 yang 2 lembar ya. Ya, silakan tulis namanya, jawab segera dijawab. Ya, 8 menit ya. Sudah semua? Masih semangat belajarnya? Sebelum Ibu menutup kegiatan pada hari ini, Ibu akan memberikan lembar refleksi. Kira-kira kalian itu bagaimana setelah Ibu menggunakan model problem based learning pada pembelajaran metode eliminasi ini? Kira-kira bagaimana? Nah, jawabnya harus jujur. Tak boleh sama jawabannya, kan beda-beda. Ya, Ibu bagikan, tinggal kalian centang, ya. Nanti dikumpulkan kembali. Paham? Sudah? Sudah dikumpulkan lagi. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar hari ini ya, materi tentang penyelesaian dengan menggunakan metode eliminasi. Sebagai ungkapan rasa syukur kita ya, supaya belajar kita barokah, akan baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Ya, sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu supaya kita selamat sampai di rumah. Ya, silakan Febri ketua pimpin doa sebelum pulang. Iya. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, akhirnya kita selesai belajar kali ini. Ibu sekedar mengingatkan ya, minggu depan kita belajar materi menyelesaikan SPLDP dengan menggunakan metode campuran. Campuran berarti substitusi dan eliminasi.